Tolong! Siapa saja di situ? Tolong saya! Saya di sini! Ada manusia di sini! Saya perempuan! Tolong saya! Tolong! Tolong! Siapa saja di situ? Tolong saya! Dengarkan teriakan saya! Tolong! 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 Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang seperti ini? Saya tahu. Tidak mungkin saya selamat jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana bisa kamu masuk ke kamar ini? Mudasir. Mengapa Mudasir? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dahulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu cerita di surat. Setelah mengantar saya, kamu pulang kampung untuk mengurus sawah. Sudah 1 tahun lebih kita saling berkiriman surat. Tapi sesudah musibah itu datang, suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Jangan pergi Mudasir. Apa saya tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang bahwa saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami. Ini saya Atika. Saya tahu, penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi.
Tapi kamu mencintai saya lahir dan batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya, Mudasir. Mudasir, Mudasir, kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sekapan ini, Mudasir. Tidak, tidak usah melapor kepada polisi. Tidak guna juga melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Mudasir, kemarilah. Kemarilah. Mendekatlah. Agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi ataupun WC. Ini hanyalah sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya bisa dijebloskan ke kamar ini? Tidak bisa saya jelaskan di surat, Mudasir. Bagaimana bisa mengirimkan surat? Di sini tidak ada apa-apa, Mudasir. Saya tersiksa. Saya tersiksa, Mudasir. Mengapa tidak menolong saya? Lihat, lihat Mudasir. Lihat, bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum dijebloskan ke kamar ini, sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Seluruh anggota majikan ikut memukuli saya. Saya berteriak, saya menangis, saya bertanya, apa salah saya? Apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan. Lalu pukulan lagi. Bertubi-tubi. Saya berteriak kesakitan. Apa salah saya? Apa salah saya? Kamu bajingan, maling tidak tahu diri. Kamu ikan bangsat. Hanya teriakan itulah yang saya dengar.
Saya bersumpah, saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang memihak supaya mendapatkan pembuktian. Saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Setelah dipukuli, kepala saya ditutup dengan karung. Lalu saya diseret. Sebelum pintu mereka kunci, karung mereka buka. Dan ternyata saya di sini. Di dalam kamar ini. Sampai sekarang. Mudasir. Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya tidak dianggap manusia lagi. Mudasir. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki menghampiri saya. Dia nampak mabuk. Dia masuk ke kamar saya, mengunci pintu, duduk di samping ranjang, dan menatap saya dengan diam. Buru-buru, saya duduk di kepala ranjang dan balas menatap dia dengan heran. Saya tidak sempat menanya apa maksudnya masuk ke kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh saya. Dia berbaring. Dan dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sampingnya juga. Saya menggeleng. Saya menolaknya. Saya ketakutan, Mudasir. Dia melotot dan kembali memberikan isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya juga. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di kursi dengan waspada.
Majapahit. Saya pikir dia hendak menerkam saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah, hal itu tidak terjadi. Oh, Mudasir. Mudasir, ya, Mudasir. Saya baru sadar. Ya, barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya. Ya, itulah satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan saya. Makanya saya ditendang. Dipukuli. Dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya sampai bulan ke-15. Semua masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki saya mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa disalahkan kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indon lagi, setara dengan anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan segera saya terima dari nyonya majikan. Kadang dari anak lelaki mereka juga. Saya diam saja. Dan tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas saya tidak mencuri. Saya masih takut hukum akhirat. Dan di bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuan mereka. Dan majikan lelaki mengeluh kehilangan uang lagi. Kali ini jumlahnya lumayan besar. Dan sayalah kambing hitam yang harus menerima semua akibatnya. Saya dipukuli lagi. Bertubi-tubi. Saya berteriak kesakitan. Tapi ada apa sebenarnya dengan majikan saya?
Ada apa sebenarnya dengan mereka? Bangsa yang saat ini banyak menampung para pekerja asal Indonesia. Dulu mereka betul-betul saudara serumpun. Mereka pernah mengangkat banyak cendekiawan kita untuk mengajari mahasiswanya. Tentu, dengan iming-iming gaji yang sangat besar. Dalam tempo singkat, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tak perlu lagi belajar dari Indonesia. Mereka jauh lebih maju. Lahir banyak orang pintar. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negeri tetangganya, Indonesia. Maka dengan uang, mereka mengangkat banyak seniman kita. Tugasnya hanya satu, menciptakan kesenian asli. Khas tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna semuanya diakui sebagai milik mereka. Jika saja perkaranya berhenti sampai curi mencuri jenis kesenian, mungkin saya tidak akan tersiksa seperti sekarang. Tapi mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian meracuni hampir setiap orang di negeri ini. Mereka yakin dengan uang, mereka bisa membeli apa saja. Mereka yakin dengan uang, mereka berhak menyiksa siapa saja. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya bersumpah, saya masih suci. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu, Mudasir. Percayalah kepada saya. Percayalah kepada saya, Mudasir. Tidak, jangan pergi. Jangan berpaling, Mudasir. Saya butuh kehadiranmu. Nyata ataupun tidak penting lagi. Saya tahu, kamu marah karena dulu saya tinggal bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, Mudasir. Agar kita tidak sengsara. Mudasir, kamu dengar? Ada suara langkah kaki orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong! Tolong! Tolong saya! Saya di sini, tolong! Tolong, selamatkan saya! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa saja. Kepada siapa saja yang mau mendengarkan cerita saya. Yang salah
harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi atas diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya alami harus dijelaskan. Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak meminta tolong dan tidak ada yang datang untuk menolong saya. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang masih bisa dicari. Tapi sebulan bisa saja telah dianggap telah terjadi pembunuhan. Ya, pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, melainkan pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang. Dan kita dipaksa merasa hanya sebagai bangsa pelayan. Bangsa pembantu rumah tangga. Karena kita dianggap lebih miskin dan bodoh daripada negeri jiran yang kaya raya itu. Tolong! Tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Kita di pinggir jurang. Jangan jadikan kita ongol-ongol.